Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas MLTIB. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis ITIL pada praktis perusahaan Lenovo. Nah, di sini perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Farel, kemudian ada Ilul, ada Ale, dan ada saya sendiri Akmal, kemudian ada Awang, dan juga ada Hanif dengan NRP sebagai berikut. Nah, overview dari perusahaan Lenovo sendiri, Lenovo merupakan salah satu perusahaan industri Amerika Cina multinasional yang berfokus di bidang manufaktur desain, marketing mengenai konsumsi elektronik, komputer pribadi, perangkat lunak, dan solusi bisnis, serta layanan lainnya. Nah, produk yang dikeluarkan oleh Lenovo ini termasuk desktop, komputer, laptop, smartphone, tablet, server, dan lain-lain. Banyak juga tujuan dari Lenovo ingin menjadi sebuah produsen perangkat keras dan perangkat lunak berkualitas tinggi yang dapat dimanfaatkan di seluruh dunia untuk mengedepankan kualitas produk yang sesuai dengan sasaran dari seluruh pengguna TI di dunia. Kemudian ada praktis-praktis yang digunakan di sini. Kami memasukkan 6 praktis, yaitu ada service desk, kemudian ada deployment management, kemudian ada service financial management, kemudian ada portfolio management, kemudian ada service configuration management, dan yang terakhir yaitu adalah information security management. Untuk yang pertama ada service desk. Jadi service desk ini adalah layanan yang menyediakan jalur yang jelas bagi pengguna untuk melaporkan masalah, permintaan, dan membuat mereka diklasifikasikan, dimiliki, dan ditindaklanjuti. Nah, tujuannya adalah untuk bisa menangkap permintaan untuk insiden resolusi dan permintaan layanan. Itu juga harus bisa menjadi titik masuk dan titik tunggal dari kontak penyedia layanan dengan semua penggunanya. Lalu untuk analisisnya, Lenovo dapat menjanjikan layanan service desk yang baik, antara lain memiliki tim dukungan teknis multi-vendor dan multi-platform yang berpengalaman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan user 24 jam dalam 7 hari dan 365 hari dalam 1 tahun. Nah, berikut adalah tampilan dari pelayanan service desk dari Lenovo. Antara lain ada layanan pelanggan, kemudian bisa mencari tempat Lenovo service provider terdekat yang dideteksi dari location ketika kita mengaksesnya. Kemudian ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk melakukan percakapan dengan customer service. Selanjutnya adalah deployment management, yang dimana deployment management adalah suatu praktik perpindahan hardware, software, documentation, proses, dan segala komponen lain baru ke lingkungan bisnis langsung. Selain itu, deployment management juga dapat terkait dengan peluncuran atau deploying komponen layanan ke lingkungan lain untuk testing dan staging. Untuk tujuannya sendiri dari deployment adalah untuk memindahkan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, proses, atau komponen lain yang baru atau yang diubah ke lingkungan hidup. Next. Di sini ada analisisnya. Di sini ada beberapa deployment management yang dilakukan oleh Lenovo, seperti pemburuan sistem Lenovo untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu untuk menjaga sistem tambal melalui pembaruan kebijakan lokal. Yang selanjutnya adalah Lenovo Thin Installer, adalah versi ringan dari sistem update yang tidak memerlukan instalasi pada perangkat endpoint. Next. Kemudian ada Lenovo Commercial Vantage atau aplikasi gratis yang dibuat khusus untuk admin TI, bukan untuk pengguna. Ini memberikan akses ke fitur perangkat keras dan memungkinkan admin TI untuk mengatur preferensi dan kontrol konfigurasi pribadi dari jarak jauh pada perangkat. Kemudian ada Lenovo Odometer untuk melacak statistik penggunaan yang menunjukkan tingkat kehausan pada perangkat termasuk waktu kerja, thermal, dan kejadian hidup. Kemudian ada Lenovo Diagnostic, membantu dalam analisis kegagalan perangkat keras. Ini mencakup serangkaian tes diagnostik, baik cepat atau diperpanjang, yang mendiagnosis komponen perangkat keras individu. Yang terakhir ada Lenovo Management Manager, atau meningkatkan penerapan pembaruan firmware skala besar untuk stasiun dock Lenovo dengan menginstal firmware terbaru untuk semua dock yang terhubung. Next. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Service Financial Management. Nah, definisi dari Service Financial Management sendiri merupakan layanan yang menyediakan tata kelola aset dan sumber daya TI yang akurat dan hemat biaya yang digunakan dalam menyediakan layanan TI. Proses ini juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, dan memulihkan biaya penyediaan layanan TI.
Nah, tujuan dari Service Financial Management yaitu adalah untuk mendukung strategi dan rencana organisasi untuk manajemen layanan dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan dan investasi organisasi digunakan secara efektif. Service Financial Management yang diimplementasikan oleh Lenovo sendiri merupakan LFS atau Lenovo Financial Service yang merupakan layanan manajemen keuangan Lenovo yang menawarkan opsi pembiayaan untuk bisnis atau organisasi yang ingin memperoleh solusi Lenovo yang telah memenuhi persyaratan kelayakan minimum yang disediakan oleh Lenovo. Lenovo sendiri mendokumentasikan layanan manajemen keuangan menjadi satu PDF dan yang bisa dilihat di website resmi Lenovo. Keuntungan dari penggunaan LF kurang lebih adalah sebagai berikut, yaitu pembayaran pertama dijatuh tempokan sekitar 90 hari sejak dimulainya sewa. Nah, di situ pada 90 hari tersebut, pembayaran tersebut dianggap gratis dan diikuti dengan 36 pembayaran yang nilainya sama. 36 bulan pembayaran yang sama. Dan kemudian LFS juga membiayai solusi total klien seperti perangkat keras, layanan peripheral, dan perangkat lunak, serta yang lain-lain. Nah, namun kekurangan dari file dokumentasi LFS ini yang disediakan Lenovo adalah tidak dijelaskan mengenai detail layanan tersebut, seperti bagaimana apabila klien gagal melakukan pembayaran dalam tenggat waktu yang ditentukan. Nah, inilah tampilan dari LFS ya. Di sini bisa dilihat dari file dokumennya, kemudian keuntungan-keuntungannya yang bisa diperoleh dalam penggunaan LFS. Oke, selanjutnya ada service portfolio management. Jadi, service portfolio management ini merupakan tata kelola dari service portfolio, di mana di sini perusahaan melakukan proses yang bertanggung jawab untuk menggabungkan seluruh paket dari desain layanan beserta pemeliharaannya selama siklus layanan. Nah, untuk pengertian dari service portfolio sendiri yaitu merupakan daftar layanan yang disediakan penyedia sebagai representasi siklus layanan. Nah, service portfolio management ini bertujuan untuk membuat, mengatur, dan meningkatkan portofolio layanan yang tadi berisi paket desain layanan dengan lengkap. Selain itu, paket desain tersebut harus dipastikan selaras dengan strategi layanan dan memastikan layanan yang masuk dan keluar, serta biaya sudah selaras dan disetujui. Bisa di next. Oke. Oke, untuk analisisnya di sini dari service portfolio management Lenovo yaitu di sini Lenovo mendokumentasikan portofolio layanannya menjadi satu file PDF dan bisa dilihat di website resmi Lenovo. Nah, dokumentasi ini yang kami gunakan untuk menganalisis ITIL services karena di dalam file tersebut itu banyak jenis services yang bisa dianalisis. Nah, adanya manajemen portofolio layanan bagi Lenovo itu bertujuan untuk membantu pelanggan mengetahui gambaran layanan tersebut beserta apa layanan yang tersedia dan bisa digunakan. Nah, menurut file ini, portofolio layanan Lenovo itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu desain, deploy, support, dan protect. Serta diberi penjelasan lengkap mengenai gambaran layanan, keuntungannya bagi pelanggan dan partner, spesifikasi yang diberikan, pihak yang terkait, target dari layanan, serta bagaimana untuk memulai layanan tersebut, serta desain berjalannya proses. Nah, namun kekurangannya, di dalam file ini tidak dijelaskan mengenai layanan yang sudah tidak aktif atau retired, ataupun yang masih dalam pengembangan atau service pipeline. Nah, menurut beberapa sumber, dua hal tersebut itu merupakan privasi agar integritas perusahaan itu terjaga, dan sebaiknya tidak dipublikasikan. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu Service Configuration Management. Jadi, untuk definisinya sendiri yaitu layanan yang mengumpulkan dan mengelola informasi tentang berbagai macam configuration item yang biasanya itu termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, bangunan, orang, pemasok, dan dokumentasi. Next. Selanjutnya, tujuan dari Service Configuration Management yaitu untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan andal tentang konfigurasi layanan dan configuration item yang mendukungnya tersedia kapan dan di mana diperlukan. Ini termasuk informasi tentang bagaimana configuration item dikonfigurasi dan hubungan di antara mereka. Next.
Selanjutnya, analisis untuk praktis ini pada Lenovo. Nah, cara Lenovo untuk mengurangi kompleksitas, menghemat waktu dan uang, serta membuka peluang staf IT berfokus pada tugas yang lebih strategis yang memberikan nilai bisnis yang lebih besar, ialah dengan membebaskan staf IT dari beban yang memakan waktu, seperti menyesuaikan sistem operasi, menginstal driver, aplikasi, dan perangkat lunak antivirus, serta mengenkripsi hard drive dan mempartisi disk. Next. Nah, Lenovo secara akurat mengkonfigurasi dan melindungi PC atau perangkat yang dipesan oleh organisasi atau perusahaan pelanggan sebelum meninggalkan pabrik Lenovo sehingga sudah siap lebih awal. Dan itu berarti teknisi atau staf IT perusahaan pelanggan dapat fokus pada penyediaan layanan yang bernilai lebih tinggi ke seluruh perusahaan. Layanan yang disediakan oleh Lenovo meliputi pertama itu ada image delivery. Jadi, Lenovo mengonfigurasi dan memuat citra sistem yang dimuat sebelumnya guna menghindari dilakukannya secara manual pada perusahaan pelanggan, yang dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya yang mahal. Next. Selanjutnya juga ada Smart Image. Jadi Lenovo itu membuat dan mengelola banyak gambar untuk menutupi perbedaan perangkat keras dalam lingkungan mereka. Yang selanjutnya juga ada BIOS atau vPro Customization. Jadi dengan BIOS custom Lenovo, PC yang dibeli perusahaan pelanggan cepat dapat tiba dengan peraturan BIOS yang sudah dikonfigurasi dan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan jaringan penggunanya. Next. Selanjutnya juga ada First Boot. Jadi, dengan Lenovo First Boot itu membantu mengotomatiskan proses untuk semua jenis gambar dan memindahkan aktivitas ke manufaktur Lenovo. Selanjutnya juga ada Asset Tagging. Jadi, Lenovo Asset Tagging itu menerapkan tag aset pelanggan selama pembuatan sehingga menghilangkan beban staf IT perusahaan pelanggan untuk menerapkan tag aset ke komputer perusahaan secara manual yang memakan waktu dan mahal. Next. Yang keenam adalah laser etching. Jadi Lenovo di sini tuh membiarkan pengguna memiliki penutup laptop etcha laser Lenovo selama pembuatan yang dapat membuat PC pelanggan lebih dapat dibedakan dan dikenali sejak hari pertama dengan logo perusahaan pelanggan, pesan, dan detail kontak, sehingga membantu meningkatkan pengenalan merek dan mencegah terjadinya pencurian. Yang terakhir ada drop in the box. Jadi Lenovo drop in the box itu memungkinkan pelanggan memasukkan informasi penting yang disesuaikan untuk pengguna di dalam kemasan PC baru. Oke, selanjutnya yaitu Information Security Management, yang dimana definisinya adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk mengelola data sensitif organisasi secara sistematis. Jadi keamanan itu diperlukan ditetapkan melalui kebijakan, proses, perilaku, manajemen risiko, dan kontrol yang harus menjaga keseimbangan di antaranya, dengan tujuan untuk melindungi informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjalankan bisnisnya. Jadi, ini termasuk untuk memahami dan mengelola risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta aspek lain dari keamanan informasi sendiri. Selanjutnya, next. Jadi analisisnya yaitu layanan dari Lenovo yang diberikan adalah online data backup atau bisa disebut sebagai OLDB, Online Lenovo Data Backup, yaitu solusi pencadangan perangkat lunak dan pemulihan online otomatis Lenovo yang mudah digunakan. Jadi dengan alat ini, organisasi dan grup pengguna dapat berbagi kumpulan penyimpanan tanpa harus administrator menetapkan penyimpanan ke pengguna tertentu. Selanjutnya, dengan key dan fitur sebagai berikut, ada menyimpan data di luar lokasi dan lokasi yang aman, lalu juga melindungi data bisnis dari kecelakaan, kesalahan sistem operasi, atau kegagalan hard drive, dan risiko lainnya. Kemudian juga ada fungsionalitas sinkronisasi yang pengguna jadi dapat mengakses data dari perangkat apapun. Dan juga ada sistem masuk tunggal opsional. Jadi secara otomatis memicu perbuatan pengguna dari penyedia identitas gabungan. Dan ada juga kompatibel dengan semua sistem bermerek Think, IDEA, dan Lenovo, serta dengan perangkat keras bermerek non-Lenovo. Dan juga yang terakhir adalah layanan profesional yang tersedia dengan OLDB. Dengan pelatihan-pelatihan administrasi dari 8 jam, 4 jam, dan masih banyak pelatihan lainnya. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.